Sahabat-sahabat Kristus, sungguh suatu sukacita besar dapat berjumpa kembali dalam saat teduh hari ini dengan tema Harta Surgawi. Kita akan merenungkan tema ini melalui bagian Alkitab yang terambil dari kitab Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai 31 yang berbunyi demikian. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekurangan. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya, dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Sahabat-sahabat Kristus, bagian Alkitab yang akan menjadi perenungan khusus kita hari ini terambil dari kitab Injil Markus pasal 10 ayat 21 yang berbunyi, "Tetapi Yesus memandang dia dan mengasihinya, lalu berkata kepadanya, 'Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari
dan ikutlah aku. Sahabat-sahabat Kristus, sembari menunggu mobilnya mendapat perawatan rutin, seorang pelanggan berbincang dengan pemilik bengkel. Sang pemilik bengkel berkisah bahwa dulu saat masih menjadi pemasok tembakau bagi pabrik rokok, penghasilannya sangat melimpah. Setelah bertobat, ia bergumul dengan pekerjaannya, sebab penghasilan itu ia peroleh dari rusaknya kesehatan banyak orang. Ia lalu menjual gudang beserta isinya dan membuka bengkel. Ia melepaskan sumber pendapatannya yang besar itu bagi hidupnya. Penghasilannya kini terbatas, tetapi ia mendapatkan kepuasan. Sahabat-sahabat Kristus, sikap ini bertolak belakang dengan seseorang yang menemui Yesus untuk mengetahui cara memperoleh hidup kekal. Ia berharap telah memenuhi syarat untuk masuk ke dalam kerajaan Allah melalui hidupnya yang saleh menurut hukum Taurat, ayat 20. Sahabat-sahabat Kristus, dari jawaban Tuhan Yesus ini, kita tahu bahwa hidup kekal hanya diperoleh jika seseorang mengikut Yesus sepenuhnya, tanpa ada yang menahan-nahan pun menghalang-halangi. Terlebih harta kekayaan di dunia ini. Persoalannya, harta orang tersebut sangatlah banyak. Ia tak rela melepaskannya. Maka mukanya menjadi muram dan pergi dengan sedih. Ayat 22. Tuhan Yesus menegaskan bahwa siapapun yang meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Dia akan menerima kembali 100 kali lipat, dan ia akan menerima hidup yang kekal. Ayat 30. Sahabat-sahabat Kristus, apakah kita tengah menggumuli panggilan untuk mengikut Yesus sepenuh hati? Masih adakah penghalang yang membuat kita ragu dan bimbang melangkah? Kiranya kasih dan cinta kita kepada Yesus menjadikan kita rela, bahkan mantap melangkah mengikut Dia. Sahabat-sahabat Kristus, mengikut Kristus sering berarti meninggalkan harta berharga. Namun apa artinya itu dibandingkan kemuliaan kekal nanti? Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.